Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kemenangan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, ada jangka waktu yang cukup lama sampai Tuhan memunculkan kebenaran dalam hidup kita. Tetapi ingat, Tuhan tidak pernah terlambat, Tuhan tidak pernah juga terlalu cepat. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang ajaib, yang luar biasa yang kami dengar. Kami percaya kasih dan anugerah Tuhan ada bersama dengan kami. Kekuatan daripada Tuhan ada bersama dengan kami. Kekuatan untuk menantikan sampai Tuhan mengenapi janji-Mu bagi kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, saya mengajak kita semua untuk membaca firman Tuhan dari Perjanjian Lama hari ini. Perjanjian Lama, kitab Kejadian 41 ayatnya yang ke-9. Kejadian 41 ayat 9, demikian bunyi firman Tuhan, lalu berkatalah kepala juru minuman kepada Firaun, hari ini aku merasa perlu menyebutkan kesalahanku yang dahulu. Sudah tahu, juru minuman raja atau juru minuman roti juga itu setara dengan apa? Menteri. Gajinya, kedudukannya sama dengan menteri. Mengapa? Roti yang sebelum diberikan kepada raja, mereka mesti makan dulu. Ya, baru kemudian diberikan. Itu Firaun atau raja yang lain mesti lihat mereka sendiri yang makan. Lihat langsung, baru. Makanya saya bilang, Tuhan, lebih baik saya janganlah jadi presiden atau jadi raja, supaya jangan makan bekas orang. Ya, di mana-mana juga begitu. Kalau tempat kita nih, misalnya sebelum baksonya dimakan, ya, kecuali dia punya ilmu tertentu yang memberi dia kekuatan untuk berani makan sembarangan. Tapi semua di tempat-tempat tertentu, saudara sekalian, itu ajudannya atau dokternya harus makan duluan. Setelah itu baru dia makan. Begitu juga di sini. Juru minuman raja tidak pernah mau untuk minum anggur yang dari mana-mana. Walaupun orang katakan itu ini anggur terbaik, tidak mau. Dia sendiri, kata firman Tuhan, ini firman Tuhan katakan loh, bahwa dia harus melihat sendiri juru minuman itu meremas itu anggur itu sampai menjadi air anggur untuk minuman raja. Ingat, di sini selama berapa tahun? 2 tahun. Dalam waktu 2 tahun itu Yusuf ada di penjara. Jadi saya ingin menolong kita semua. Ingat kata-kata ini, jangan pernah lupa, Tuhan tidak pernah terlalu cepat, Tuhan tidak pernah terlambat menolong engkau. Dengar baik ini, lihat ke muka saya ke sini. Saudara sekalian, kalau dulu itu juru minuman raja langsung ingat dan lapor kepada Firaun, Firaun bilang, oke, saya lepaskan dari penjara, dia jadi asisten kamu. Maka juru minuman raja tadi, dia kan menteri. Juru minuman raja itu memberi memberi Yusuf kereta kuda yang kuat. Dia di seluruh keliling, di seluruh tanah Mesir mencari anggur terbaik untuk minuman Firaun. Semakin jauh dia dari istana. Tetapi kabar baiknya ialah Tuhan membuat ini juru minuman raja lupa, sehingga tepat pada waktunya di mana dia kemudian Firaun bermimpi, juga mimpi diatur oleh Tuhan. Kenapa? Dulu dia dianiaya, Yusuf dianiaya oleh saudara-saudaranya karena mimpi. Ya, nah sekarang Tuhan mengangkat dia lewat mimpi Firaun. Ingat sekalian, Tuhan tidak pernah salah, Dia tidak pernah keliru untuk menyatakan kehendaknya
kuasanya dan waktunya kepada saudara sekalian. Yang terpenting ialah saudara sudah memiliki janji-janji Tuhan. Oh, setiap tahun, awal tahun kami kemudian menerima ayat-ayat firman Tuhan sebagai ayat tahunan untuk kami. Kami pegang itu, kami simpan supaya nanti tahun depan bulan Januari kami bersaksi apakah benar kami menerima sesuatu seperti yang dijanjikan Tuhan dalam ayat firman Tuhan itu. Jadi saudara sekalian, mari hari ini saya mengajak kita untuk benar-benar meyakini bahwa Tuhan tidak pernah salah, Tuhan tidak pernah keliru, Dia pasti menepati janjinya. Mari ikut saya bersama-sama kita baca Bilangan pasal 23 ayat 19. Bilangan 23 ayat 19. Oh, ini ayat yang saya sangat suka. 23 ayat 19, demikian kata firman Tuhan, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masa akan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Itulah sebabnya mengapa Yusuf tadi tidak buang ke sumur, dia tidak mati di sana. Jual kepada orang Mesir, dia jalan kaki saudara sekalian, tanpa sepatu, tanpa sendal, berdarah-darah, dirantai lagi, takut kalau dia lari, dia kan budak belian. Dia tidak sakit, tidak mati. Kemudian difitnah oleh apa? Oleh istri Potifar. Ya, kalau Tuhan tidak menjaga dia, begitu Potifar dengar itu, dia kan pengawal raja, pengawal Firaun. Kemudian dia ambil pedang, dia tusuk, mati itu Yusuf. Tetapi tidak akan pernah terjadi kepada saudara-saudara sekalian kalau saudara anak Tuhan. Pegang janji Tuhan, katanya Tuhan tidak pernah berdusta. Kalau dia sudah berjanji, dia pasti menggenapinya. Itulah kekuatan saya dan saudara dalam menjalani hidup ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak. Engkau Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Engkau memberkati kami semua, seluruh jemaat. Beri kami keyakinan kalau kami sudah menjadi anak-anak Tuhan, maka kami percaya hidup kami terjaga. Dan tiba waktunya yang tepat, Tuhan mengangkat kami tinggi-tinggi. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.